Baik, selamat pagi teman-temanku semua, khususnya buat teman-teman petani porang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Di kesempatan pagi hari ini saya sedang mereview uji coba lahan ya. Ini salah satu dari lahan saya yang belum banyak saya tanam porangnya, masih beberapa batang saja karena ini saya hanya mencoba. Dan untuk di lahan ini sebenarnya ini adalah lahan tempat saya menanam jahe. Jadi untuk pagi hari ini saya sedang melihat bagaimana ketika porang kita tumpang sarikan bersama tanaman jahe, dan ternyata hasilnya seperti yang teman-teman ketahui, ini hanya beberapa batang dan tumbuhnya bisa dibilang agak kurang subur karena sama sekali ini tidak dirawat dengan benar. Untuk dilihat subur dan tidaknya itu kita lihat dari daunnya teman ya. Nah, untuk seperti ini ya, ini di tengah-tengah batang ranting ini warnanya sudah beda sama yang di pinggir daunnya, kuning. Berarti ini tanaman porang tersebut kurang perawatan atau kurang pemupukan. Dan ini bisa dibilang juga full naungan teman ya. Jadi seperti ini keberadaannya. Nah, untuk tekstur tanahnya sebenarnya ini gembur ya, cuman banyak batu yang kecil-kecil, cuman agak gembur dibanding di lahan-lahan saya yang lain. Nah, kemudian setelah saya lihat ada beberapa batang yang ya mungkin saat ini banyak dipertanyakan atau banyak yang dipermasalahkan para petani porang, yaitu yang busuk batang ya, kena jamur busuk batang. Tadi sudah saya lihat ini. Nah, seperti ini teman ya. Ini sudah wajar kalau porang itu seperti ini karena dilihat dari bawahnya itu tidak terawat, jadi memang mudah sekali diserang hama. Salah satunya yaitu busuk batang seperti ini. Nah, ini mungkin untuk teman-teman semua petani porang sudah paham sekali ya, tapi kalau untuk teman-teman yang nanamnya itu sudah banyak ya, udah luas, banyak sekali, itu mungkin ada salah satu atau berapa itu tidak dimasalahkan. Tapi ini perlu saya jelaskan buat teman-teman. Untuk busuk batang ini diakibatkan yang pertama yaitu dari ulat tanah. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang diakibatkan dari ulat pemangsa batang, itu juga bisa. Kemudian ada juga dari bibit yang tadinya sebelum kita tanam sudah ada jamurnya. Nah, untuk tanaman yang sudah seperti ini tidak bisa diobati teman ya. Jadi ini sudah tidak bisa dikendalikan, ini sudah tidak bisa. Adanya yang kita bisa, kita hanya melakukan pencegahan. Jadi untuk tanaman yang seperti ini sudah tidak bisa diobati, ini sudah bisanya kita pencegahan dengan jalan yaitu kita harus kasih insektisida atau penyemprotan untuk pencegahan. Jadi bisanya
hanya untuk pencegahan saja. Temanku, setelah yang busuk tadi saya bongkar ya, ternyata seperti ini. Nah, kan untuk umbinya seperti ini busuk semua ya, busuk di pangkal batang, udah memutar ini. Nah, dari sini juga, dari bawahnya juga seperti ini. Nah, ini membusuk ini, dan ini tidak bakal bisa besar karena ini udah busuk semua, sudah busuk. Dan ini diakibatkan oleh ulat kecil putih yang seperti saya videokan kemarin, yang menyerang batang. Jadi awalnya itu untuk penyerangan itu awalnya dari pangkal batang seperti ini, kemudian memutar, kemudian bisa juga masuk ke dalam batang tersebut, kemudian memakan yang ada di dalam batang tersebut. Dan ini dari umbi kemarin nanamnya, tapi sampai tumbuh seperti ini umbinya masih tetap segini karena dimakan oleh ulat teman ya. Nah, tapi ini biasanya di kebun porang itu hanya 1-2 atau beberapa saja. Jadi untuk petani-petani yang sudah senior mungkin tidak terlalu dimasalahkan. Dan ini kita tanam kembali aja, entah itu mau tumbuh atau enggak, itu yang penting ditanam gitu aja. Nah, ini sebenarnya untuk tanahnya itu bagus, cuman tidak begitu terawat, jadi akhirnya seperti ini. Dan ini untuk tumpang sari dengan jahe yang saya bilang tadi. Untuk itu yang kecil-kecil ya, yang tumbuh di bawahnya, kemudian saya pisah, terus juga seperti itu. Jadi kesimpulannya, menanam porang itu tumpang sari dengan jahe juga bagus, dengan apapun bagus, yang penting kita bisa merawatnya dengan maksimal supaya hasilnya juga bisa maksimal. Oke teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.